Selamat datang kembali di Universe Pustaka, ruang di mana kita mengubah lembaran buku menjadi kompas kehidupan. Pernahkah Anda merasa dada Anda sesak karena memikirkan masa depan yang belum terjadi? Atau merasa darah Anda mendidih hanya karena komentar nyinyir di media sosial, kemacetan jalanan, atau ekspektasi keluarga yang mencekik? Jika iya, Anda tidak sendirian. Hidup di era modern yang serba cepat ini seringkali membuat kita menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Hari ini, kita akan membedah sebuah buku yang akan menjadi penawar dari segala kecemasan itu. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Kita akan menggali ajaran filsafat kuno berumur lebih dari 2000 tahun, Stoikisme, dan mengadaptasinya ke dalam kerasnya kehidupan nyata kita hari ini. Pasang headphone Anda, cari posisi ternyaman, tarik napas panjang, dan mari kita temukan kembali ketenangan batin Anda yang hilang. Mari kita mulai dengan memahami dari mana datangnya segala kecemasan kita. Henry Manampiring menulis buku ini berangkat dari pengalaman pribadinya. Ia didiagnosis mengalami Major Depressive Disorder atau depresi klinis. Ia merasa hidupnya dipenuhi kekhawatiran yang tidak berujung. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah filosofi Yunani Romawi kuno bernama Stoikisme, atau yang ia terjemahkan dengan istilah lokal, filosofi teras. Kenapa disebut filosofi teras? Karena pendirinya, Zeno dari Citium, dulunya mengajar murid-muridnya di sebuah teras berpilar di kota Athena kuno yang disebut Stoa Poikile. Banyak orang salah paham dan mengira bahwa menjadi seorang stoik berarti menjadi manusia tanpa emosi, dingin, seperti robot, atau pasrah pada nasib. Itu sama sekali keliru. Tujuan utama dari filosofi teras bukanlah untuk mematikan emosi, melainkan untuk mencapai kebebasan dari emosi negatif seperti marah, sedih, cemburu, dan curiga yang tidak beralasan. Tujuannya adalah untuk hidup dengan damai dan tenang, tranquility. Kaum Stoik menyadari satu kebenaran pahit. Di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang berjalan di luar rencana kita. Pandemi bisa datang tiba-tiba. Perusahaan tempat kita bekerja bisa bangkrut. Pasangan kita bisa saja berubah pikiran dan pergi meninggalkan kita. Jika kebahagiaan kita digantungkan pada hal-hal tersebut, maka kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Filosofi teras mengajarkan kita untuk membangun sebuah benteng mental di dalam pikiran kita sendiri. Sebuah tempat di mana, sehebat apapun badai di luar sana, sekacau apapun dunia berjalan, pikiran kita tetap tenang, jernih, dan tidak tergoyahkan. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling fundamental, paling penting, dan menjadi jantung dari seluruh ajaran filosofi teras. Namanya adalah dikotomi kendali, dichotomy of control. Filsuf Stoik bernama Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Kedengarannya sangat sederhana, bukan? Namun disinilah letak 99% penderitaan manusia. Kita menderita karena kita memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya bukan wewenang kita. Mari kita petakan. Apa saja hal yang tidak berada di bawah kendali kita? Kondisi cuaca dan kemacetan jalanan. Kondisi ekonomi, inflasi, dan resesi negara. Masa lalu karena sudah terjadi, dan masa depan karena belum terjadi. Opini orang lain tentang kita. Bahkan kesehatan dan kekayaan kita sendiri. Kita bisa olahraga dan makan sehat, tapi kita tetap bisa terkena penyakit genetik atau kecelakaan. Lalu apa saja hal yang berada di bawah kendali kita? Menurut kaum Stoik, wewenang kita sangatlah terbatas, yaitu hanya di dalam pikiran kita sendiri. Opini dan penilaian kita terhadap suatu hal, tujuan dan ambisi kita, keinginan kita, dan respons atau tindakan kita. Jika Anda diserempet oleh pengendara motor di jalan, fakta bahwa Anda diserempet adalah hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Tapi apakah Anda akan turun dari mobil, marah-marah, merusak hari Anda sendiri, atau sekedar menghela napas, mencatat nomor platnya, dan melanjutkan hari dengan tenang? Itu 100% ada di bawah kendali Anda.
Ketika kita sibuk menangisi opini buruk netizen atau rekan kerja tentang diri kita sedang menyerahkan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain. Orang lain berbuat jahat, itu urusan dan karma mereka. Kita merespons dengan kebajikan dan ketenangan. Itu adalah urusan kita. Fokuslah hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan dan biarkan semesta mengurus sisanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pada satu kejadian yang sama, respons dua orang bisa sangat berbeda? Misalnya terjebak kemacetan parah berjam-jam. Orang pertama akan mengumpat, memukul setir, dan tekanan darahnya naik. Orang kedua justru santai, menyalakan podcast atau audiobook, dan menikmati waktunya sendirian di dalam mobil. Kejadiannya sama, macet. Namun penderitaannya berbeda. Epictetus memberikan kutipan legendaris. Bukan hal-hal atau kejadian yang meresahkan manusia, melainkan penilaian, interpretasi mereka akan hal-hal tersebut. Fakta objektif itu netral. Hujan deras turun di pagi hari adalah sebuah fakta objektif. Hujan tidak jahat. Hujan tidak berniat merusak hari Anda. Namun pikiran kitalah yang memberikan label. Wah, hujan ini sialan, bikin sepatuku basah dan hariku berantakan. Label itulah yang menciptakan emosi marah. Untuk mencegah pikiran kita memberi label negatif secara otomatis, Henry Manampiring dalam bukunya memperkenalkan sebuah teknik praktis yang disebut STAR. Stop, Think, dan Assess Respond. 1. Stop, berhenti. Saat Anda merasakan emosi negatif memuncak, entah itu marah karena dikritik bos, atau cemburu melihat kesuksesan teman di Instagram, teriakan kata stop di dalam hati Anda. Beri jeda pada otak Anda. Jangan langsung bereaksi. 2. Think dan assess. Pikirkan dan nilai. Setelah menahan diri, tanyakan pada akal sehat Anda. Apakah perasaanku ini bisa dibenarkan? Apakah aku sudah memisahkan fakta objektif dengan interpretasi pribadiku? Fakta objektifnya, bos mengkritik laporanku. Interpretasi salahnya, bos membenciku dan aku pasti akan dipecat. 3. Respond, merespons. Setelah Anda menilai situasinya dengan jernih, barulah Anda memilih respons yang paling masuk akal dan berbasis kebajikan. Respons yang tidak dikendalikan oleh amarah sesaat. Di antara sebuah kejadian, stimulus, dan respons kita, selalu ada sebuah ruang kosong. Di dalam ruang kosong itulah terletak kebebasan dan kekuatan sejati kita sebagai manusia. Kita seringkali diajari oleh motivator modern untuk selalu berpikir positif. Bayangkan kesuksesan, bayangkan Anda kaya raya. Law of Attraction, kata mereka. Namun filosofi teras mengambil pendekatan yang terdengar paradoks, namun sangat ampuh. Mereka mempraktikkan sebuah latihan mental yang disebut premeditatio malorum, atau latihan memikirkan kejadian terburuk yang bisa terjadi. Terdengar sangat pesimis? Tunggu dulu. Kaum Stoik tidak membayangkan hal buruk untuk membuat diri mereka takut. Mereka melakukannya sebagai vaksinasi mental. Sebelum Anda memulai hari atau memulai sebuah presentasi besar, bayangkan dengan jelas apa saja skenario terburuknya. Proyektor mati, audiens tertidur, atau dikritik pedas. Dengan membayangkan yang terburuk sebelum kejadian itu terjadi, Anda mendapatkan dua manfaat luar biasa. Pertama, Anda bisa mempersiapkan rencana cadangan, Plan B. Kedua, dan yang paling penting, jika kejadian buruk itu benar-benar terjadi, Anda tidak akan kaget, apalagi hancur. Anda sudah pernah mengalaminya di dalam pikiran Anda. Anda akan tersenyum dan berkata, aku sudah menduga ini bisa terjadi. Aku tahu cara menanganinya. Kemarahan dan kesedihan yang ekstrim biasanya lahir dari rasa terkejut. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Jika kita selalu berekspektasi bahwa hari ini semua orang akan baik kepada kita akan sangat terluka ketika satu orang saja berbuat kasar. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, punya rutinitas pagi yang luar biasa.
Setiap pagi ia berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang ikut campur, orang yang tidak tahu berterima kasih, arogan, tidak jujur, pencemburu, dan kasar." Sang kaisar sudah menyiapkan tameng mentalnya sebelum keluar dari pintu istana. Jadikan premeditatio malorum sebagai sabuk pengaman emosional Anda. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, musibah dan kesedihan pasti akan singgah dalam hidup kita. Kehilangan pekerjaan, ditipu oleh rekan bisnis, atau menderita penyakit kronis. Bagaimana filosofi teras memandang penderitaan? Filsuf Seneca mengatakan bahwa penderitaan adalah sebuah arena latihan. Ia mengibaratkan kesusahan hidup seperti barbel di tempat kebugaran, gym. Anda tidak bisa membentuk otot yang kuat jika Anda hanya mengangkat barbel seberat bulu ayam. Otot mental Anda hanya akan tumbuh kuat jika semesta memberikan Anda beban ujian yang berat. Oleh karena itu, alih-alih meratapi nasib dan menangis, "Kenapa Tuhan memberiku ujian seberat ini? Kenapa harus aku?" Kaum Stoik justru menerima musibah itu sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Kesempatan untuk melatih kesabaran, melatih keberanian, dan melatih ketangguhan. Hal ini membawa kita pada puncak spiritualitas kaum Stoik yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Tidak sekedar menerima musibah dengan pasrah atau ikhlas, tetapi mencintainya. Kaum Stoik memandang semesta sebagai sebuah tatanan rasional yang saling terhubung. Apapun yang terjadi pada Anda, pahit atau manis, adalah bagian dari tenunan semesta yang sudah seharusnya terjadi untuk membentuk siapa diri Anda saat ini. Jika hari ini Anda patah hati karena dikhianati, cintailah takdir itu. Katakan, "Terima kasih alam semesta, karena telah menunjukkan karakter asli orang tersebut sebelum aku membuang waktuku lebih jauh dengannya." Ubah pola pikir Anda. Jangan melihat rintangan sebagai tembok yang menghalangi jalan Anda. Rintangan itu sendirilah yang merupakan jalannya. The obstacle is the way. Kita sampai di bab yang mungkin terasa paling gelap, namun justru paling membebaskan. Berbicara tentang kematian. Manusia modern sangat takut membicarakan kematian. Kita bertingkah seolah-olah kita akan hidup di dunia ini selamanya. Akibatnya, kita sering membuang-buang waktu yang tak ternilai harganya untuk hal-hal yang sepele. Berdebat dengan orang tidak dikenal di internet, menunda mengejar mimpi, atau menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun. Filosofi teras mengajarkan konsep memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kematian dalam pandangan Stoik bukanlah sebuah kejahatan atau sesuatu yang mengerikan. Kematian adalah proses alamiah, sama wajarnya dengan kelahiran. Ia adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, baik rakyat jelata maupun raja. Kematian mutlak berada di luar kendali kita. Dengan merenungkan kematian setiap hari, kita tidak akan menjadi depresi. Sebaliknya, hal ini akan menjadi filter prioritas yang sangat kejam namun jujur. Saat Anda hendak marah-marah berjam-jam karena pelayan restoran salah membawakan pesanan Anda, ingatlah memento mori. Apakah masalah ini akan terasa penting di hari-hari terakhir kehidupan Anda? Jelas tidak. Maka, lupakanlah. Maafkanlah pelayan itu, dan kembalilah menikmati waktu yang tersisa. Kesadaran akan kematian membuat kita menghargai setiap detik perjumpaan dengan orang tua kita, pasangan kita, dan teman-teman kita. Karena kita sadar, momen ini bisa jadi adalah momen terakhir. Pada akhirnya, tujuan tertinggi manusia adalah hidup selaras dengan alam. Alam telah membekali manusia dengan nalar, rasio, dan sifat sosial. Ingin hidup berkelompok secara harmonis. Gunakanlah akal sehat Anda untuk membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Dan gunakanlah sifat sosial Anda untuk menjadi orang yang baik, membantu sesama, dan tidak menjadi racun bagi orang lain. Pemirsa Univers Pustaka, kita telah sampai di penghujung perjalanan kita dalam menyelami ketenangan batin dari filosofi teras.
Kita telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar sana, melainkan pada cara kita menafsirkannya di dalam sini. Kita belajar melepaskan genggaman pada hal-hal yang bukan kendali kita, mempraktikkan jeda sebelum respons amarah, dan memeluk segala takdir pahit sebagai tempat latihan bagi jiwa kita. Dunia ini akan terus bising. Akan selalu ada macet, akan selalu ada orang yang menyebalkan, dan akan selalu ada krisis. Namun kini, Anda memiliki benteng di dalam pikiran Anda sendiri. Teras yang tenang, di mana tidak ada satupun orang yang bisa menyakiti Anda tanpa persetujuan Anda sendiri. Terima kasih telah menemani ruang sunyi literasi ini hingga tuntas. Jika bedah buku ini berhasil mengurai sedikit benang kusut di kepalamu hari ini, silakan berikan dukunganmu dengan menekan tombol like dan bagikan tautan video ini kepada mereka yang mungkin sedang kewalahan menghadapi kerasnya dunia. Mari terus menabung wawasan di channel Univers Pustaka dengan menekan tombol subscribe. Sebelum layar ini meredup, coba tanyakan satu hal pada diri Anda. Hal di luar kendali apa yang selama ini terus membuat Anda menderita, yang siap Anda lepaskan hari ini? Sampai jumpa di semesta lembaran berikutnya. Tetaplah rasional, tetaplah tangguh, dan selamat menemukan kedamaianmu.